Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hikmat Yasin Wijaya. Di sini saya bersama dua rekan saya, yaitu Muhammad Hamingku Adi Wibowo dan juga Suryanto, dari kelompok 16, kelas F, untuk mata kuliah Internet of Things yang akan menjelaskan materi terkait proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Internet of Things. Boleh next slide? Sebelum kita masuk ke proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri, ada baiknya kita mengetahui apa itu upaya hukum perkara pidana. Upaya hukum perkara pidana ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya. Boleh next slide. Lalu pada tahap pertama adanya laporan aduan. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Di sini terdapat dua jenis laporan, yaitu yang pertama adalah delik biasa. Nah, delik biasa ini dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwajib tanpa harus didahului dengan pengaduan terlebih dahulu. Lalu di sini ada delik aduan. Delik aduan itu dilaporkan dengan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Contohnya adalah pencemaran nama baik. Lalu dari laporan tersebut, selanjutnya diproses oleh pihak berwajib untuk menindaklanjuti laporan. Boleh next slide. Lalu di tahap yang kedua adanya penyelidikan dan penyidikan. Walaupun kedua namanya ini sangat mirip, tetapi memiliki arti yang berbeda. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi untuk penyelidikan ini dilihat apakah tindakan tersebut termasuk pidana atau bukan. Lalu tahap lanjut dari penyelidikan sendiri adalah penyidikan. Nah, di dalam penyidikan ini biasanya mulai dicari tahu siapa pelakunya dan mulai ditetapkan siapa tersangkanya. Next slide. Selanjutnya di sini ada pra penuntutan dan juga penuntutan. Pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, lalu mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Selanjutnya di sini ada penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah pembacaan surat dakwaan. Surat dakwaan itu sendiri merupakan suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan dibuat oleh jaksa penuntut umum setelah menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Jika setelah melihat hasil penyidikan, penuntut umum merasa bahwa dari hasil penyidikan tersebut dapat dilakukan penuntutan, maka secepatnya penuntut umum tersebut membuat surat dakwaan. Lalu selanjutnya adalah eksepsi. Eksepsi itu sendiri adalah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan atau keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat dengan cara yang tidak benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindakan pidana yang didakwakan. Dalam pengajuan eksepsi, hakim ketua terlebih dahulu menanyakan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya apakah akan mengajukan eksepsi atau tidak terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Eksepsi itu sendiri meliputi satu, pengadilan tidak berwenang untuk mengadili,
dakwaan tidak diterima karena dakwaan tersebut dinilai kabur atau tidak jelas. Dakwaan tersebut harus dibatalkan karena dakwaan yang keliru dan atau kadaluarsa. Lalu selanjutnya adalah pembuktian. Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan yang sangat penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menentukan hukum yang akan diterapkan maupun ditemukan dalam suatu perkara tertentu. Pembuktian terdapat dua macam, yaitu pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dan pembuktian yang dilakukan oleh hakim. Pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum meliputi pemeriksaan terhadap saksi yang berupa pemberian pertanyaan-pertanyaan dan pengajuan alat bukti yang bertujuan untuk memperkuat argumentasi penuntut umum. Lalu pembuktian yang dilakukan oleh hakim yang berupa pemeriksaan terhadap terdakwa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait pembuktian dari penuntut umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Suryanto. Baik, tahapan selanjutnya setelah pembuktian ialah pembacaan tuntutan. Bisa di next slide. Pembacaan tuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jadi pembacaan tuntutan ini dibacakan oleh jaksa penuntut umum dan ditujukan kepada terdakwa. Tuntutan yang ditujukan kepada terdakwa ini sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, yang artinya itu sudah sesuai dengan fakta. Next slide. Nah, setelah pembacaan tuntutan, tahap selanjutnya adalah pledoi. Pledoi secara bahasa artinya adalah pembelaan. Pledoi yaitu ketika terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum. Jadi biasanya pledoi ini berisi berupa sanggahan-sanggahan atau bantahan-bantahan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, pada tahapan ini jaksa penuntut umum dan terdakwa atau hukumnya itu saling menjawab. Setelah pledoi ada replik. Replik merupakan tanggapan dari jaksa penuntut umum atas pledoi atau pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya. Setelah itu terdakwa pun diberi kesempatan untuk menjawab replik dari jaksa penuntut umum, yaitu duplik. Duplik merupakan jawaban terdakwa atas replik penuntut umum di persidangan. Umumnya, isi dari duplik ini berupa hal-hal yang menguatkan eksepsi terdakwa dan atau penasihat hukum sebelumnya dan berusaha untuk melemahkan isi replik yang diajukan oleh penuntut umum. Next. Nah, setelah pledoi, tahapan selanjutnya adalah putusan hakim. Ini juga merupakan tahapan terakhir. Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan, putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi pembacaan putusan hakim ini harus dilaksanakan pada persidangan terbuka. Ini sesuai dengan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, sementara itu terdapat 3 jenis putusan hakim, yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Putusan bebas ialah ketika semua dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti. Artinya terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa. Sementara putusan lepas dari segala tuntutan hukum ialah ketika dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti dan terdakwa melakukan perbuatan itu, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan kejahatan ataupun pelanggaran yang dapat dihukum. Oleh karena itu, meskipun terbukti terdakwa melakukan perbuatan itu, hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dan yang terakhir ialah putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan ialah putusan yang mengandung hukuman, bisa berupa kurungan, penjara, maupun denda. Next slide, bisa di next slide. Nah, itu saja sekian dari kelompok kami, kelompok 16 terkait presentasi tentang proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri. Mohon maaf apabila ada salah kata, semoga bisa bermanfaat. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.